Ibu Aurora, silakan mencicipinya. Ini semua buah segar, hasil petikanku sendiri. Josh, berhenti sibuk sendiri. Duduk dan bergabung bersama kami. Karena kamu mulai menguasai segala urusan di perusahaan, aku akan merasa lebih tenang. Ini semua berkat bantuan ibu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Perjalananku masih sangat panjang. Banyak keputusan besar masih memerlukan bantuan ibu untuk membuat keputusan akhir. Ibu, menurut pendapatku, ibu sebaiknya segera menyerahkan jabatan ketua kepada Josh. Lalu ibu bisa pensiun dini dan menikmati masa tua. Aku sudah memesan kamarnya. Cepat datang ke sini. Ibu, Aurora, ada urusan mendesak di kantor. Aku harus segera menyelesaikannya dulu. Apa kamu harus ke kantor selarut malam ini? Josh, jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa, demi kalian berdua. Kerja keras ini sangat berharga. Ibu, aku berangkat sekarang. Silakan pergi. Hati-hati di jalan. Menyetir dengan aman. Iya. Eva, mulai sekarang, perusahaan akan dikelola oleh anak dan menantumu. Kamu sebaiknya menghabiskan waktu bersama kami untuk berlatih menari. Bulan depan adalah kompetisi menari tingkat kota. Kamu adalah andalan panggung pertunjukan kami. Jadi jangan melewatkannya. Baik, aku pasti akan menghadirinya. Lagi pula, tidak banyak yang terjadi di perusahaan sekarang. Pasangan muda itu mesra dan kompeten, dan Josh menjadi semakin bisa untuk dipercaya. Aku benar-benar bisa merasa tenang sekarang. Setelah bekerja keras hampir seumur hidup, saatnya untuk memulai beristirahat. Dan menikmati hidupku yang sangat tenang. Wah, Jenny, mobil ini sangat keren. Pasti harganya sangat mahal, kan? Josh benar-benar murah hati padamu. Aku merasa sangat cemburu. Ini hanyalah sebuah mobil untuk bekerja. Josh memberitahuku bahwa aku boleh memilih rumah duplex. Dyson well safe. Waktunya sangat tepat sekali. Seleramu sangat bagus. Mari membantuku untuk memilihnya. Halo Nona, ini kawasan bebas kendaraan. Kendaraan dilarang memasuki kawasan ini. Bagaimana matamu bisa sebegitu buta? Kamu mengenali siapa aku sebenarnya. Aku adalah pacar presiden direkturmu. Beraninya kamu menghalangi mobilku? Kamu ingin kehilangan pekerjaanmu? Dasar nenek-nenek tua. Kalian sedang mencari masalah? Ini lingkungan bebas kendaraan. Kalian tahu betapa bahayanya menyetir seperti ini. Dengan begitu ugal-ugalan. Dasar nenek tua. Aku rasa kamu sengaja mencariku hanya untuk menipuku, kan? Bagaimana sikapmu itu? Kamu mengabaikan tanda peringatan dan hampir menabrak pejalan kaki. Bukannya meminta maaf setelah keluar, kamu malah bersikap sombong. Jika kamu menabrak Eva Bennett, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Memangnya mengendarai mobil mewah membuatmu merasa sangat istimewa? Apa kamu bisa mengabaikan peraturan lingkungan ini? Apa yang kamu teriakan? Menceramahiku soal aturan. Kamu tahu siapa yang membangun lingkungan ini? Pacarku yang melakukannya. Aku akan menyetir sesukaku. Di jalur manapun. Ini bukan urusan kalian para orang tua untuk menghakimiku. Tepat sekali. Kalian hanya datang kemari untuk menumpang tempat menari. Sial sekali. Lapangan di lingkungan ini awalnya memang dirancang untuk lansia berolahraga dan bersantai sebagai area publik. Di area publik ini, tentu saja kami boleh menari di sini. Benar itu. Oh, manis sekali bicaramu. Lihat kalian semua, apa kalian terlihat sanggup tinggal di sini? Sekelompok nenek tua miskin. Tidak pantas untuk menari di lingkungan mewah ini. Berhenti mengoceh. Aku akan memberitahu kalian, pacar Jenny Fitz adalah direktur di Stonewall Holdings. Segera, seluruh lingkungan ini akan menjadi milik Jenny Fitz. Jika kalian tahu diri, pergi sekarang juga. Dan jangan menghalangi jalan.
Pacarmu? Ibu, kami berangkat ke kantor. Mengemudi dengan pelan. Bukankah itu mobil keluargaku? Mobil kamu. Nenek tua, apa kamu masih bermimpi? Apa kamu mengetahui berapa harga mobil ini? Gembel yang seluruh pakaiannya kamu kenakan itu harganya tidak sampai $300. Kamu berani mengatakan mobil sport ini adalah milikmu? Bahkan jika aku menjualmu, kamu tidak akan mampu mengganti satu bannya saja. Mobil ini jelas milik. Kamu mengatakan Presiden Stonewell Holdings adalah pacarmu. Benar sekali. Sekarang kamu mengetahuinya. Pergi sana. Kamu membicarakan omong kosong. Kalau begitu hubungi dia dan buktikan siapa dirimu. Kenapa aku harus menurutimu? Memangnya kamu mengira kamu siapa? Bahkan takut menelepon. Tapi berani bertingkah di sini. Dan menyuruh kami pergi? Panggil petugas keamanan ke sini dan lihat siapa yang mereka usir. Kamu. Baik. Pasang telingamu baik-baik dan dengarkan ini. Aku akan menghubunginya sekarang juga. Jenny Fitz, ada apa? Sudah menemukan tempatnya? Jangan membuatku kesal. Aku baru memasuki kompleks dan ditipu oleh sekelompok nenek tua. Mereka tidak hanya menggores mobilku, tapi sekarang mencoba memeras aku. Begitukah? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya para nenek tua ini. Mereka sangat menyebalkan. Jangan khawatir. Aku sedang dalam perjalanan. Aku akan menghubungi pengelola dahulu dan menyuruh mereka menanganinya. Ternyata dia benar-benar menantu laki-lakiku. Apa kamu mendengarnya? Pacarku akan sampai sebentar lagi. Sekarang menjauh dari jalanku. Mari kita menunggunya. Mari lihat apa dia berani menyuruhku pergi. Pengelola properti, apa yang terjadi? Pacarku sedang ditipu oleh orang lain di dalam kompleks. Sebaiknya kamu menangani ini sebelum aku sampai. Iya. Nenek-nenek tua. Jika kalian mencari masalah, tunggu saja. Josh Peterson, aku sangat mempercayaimu. Tapi kamu melakukan ini di belakang punggung putriku. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskan dirimu setelah kamu sampai. Dasar nenek-nenek tua, jangan melunjak kalian. Berani sekali menghalangi jalanku? Sekarang kamu berani melawanku. Kamu suka menari? Kalau begitu, menari saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah keterlaluan. Apa hakmu menghancurkan speaker kami? Kamu berani memukul kami? Aku sudah terlalu sabar padamu. Dasar nenek tua. Kamu berani memukulku? Aku akan menghabisimu. Menjauh dari sana. Biarkan dia ke sini. Kamu menyia-nyiakan kemampuanmu untuk melakukan hal ini. Merundung wanita dan lansia, serta merusak barang milik orang. Apa orang tuamu mendidikmu seperti ini? Itu sudah keterlaluan. Hubungi polisi. Cepat. Kamu berani menyentuh kami? Kami, para orang tua, akan meladeni kalian. Hubungi polisi. Jenny Fitz, nenek-nenek tua ini sudah kehilangan akal sehat. Jika keadaan semakin kacau, kita bisa dirugikan. Kalian mau mengeroyokku ya? Ayo, maju. Sok jagoan ya. Jangan bersembunyi kalau berani. Mari kita lihat apa kamu benar-benar tidak takut mati. Eva Bennett, awas. Berhenti, berhenti, berhenti. Kamu datang tepat waktu. Nenek-nenek ini merekayasa kecelakaan untuk memeras uang, bahkan melayangkan pukulan. Lihat, ini perbuatannya kepadaku. Cepat dan segera tangkap mereka. Jangan merasa sok berkuasa. Hanya karena kamu sudah tua. Aku punya banyak uang untuk pengacara. Dan aku bisa menuntutmu sampai kamu membusuk di penjara. Nyonya Bennett. Kenapa kalian semua hanya diam? Presiden kalian, Josh Peterson, adalah pacarku. Perkataanku adalah perkataannya juga. Mereka yang sudah melanggar peraturan di lingkungan ini. Mereka memaksa masuk ke zona terlarang, mengemudi dengan sangat ugal-ugalan,
merusak properti, menghina, bahkan menyerang kami. Sekarang, mereka malah menyalahkan kami. Nona Turner, pada prinsipnya, di lingkungan ini tidak ada kendaraan yang diizinkan untuk masuk. Lihat, tiang penunjuk ini juga rusak. Kami benar-benar berada dalam posisi sulit. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Apa kamu tahu siapa yang sedang kamu ajak bicara? Percayalah, hanya dengan satu telepon, aku akan menguras habis seluruh kekayaan keluargamu. Aku bertanya siapa yang berani. Mereka hanya sedang menjalankan tugas. Tidak ada yang boleh tanpa alasan apapun memicet mereka. Bagus, bagus, bagus. Sekarang aku paham situasinya. Kalian semua ternyata bekerja sama. Bagus, tunggu saja pembalasanku. Jenny Fitz, apa semuanya sudah beres? Josh, manajer properti ini, dan nenek-nenek ini bekerja sama untuk menjebakku. Mereka membiarkan nenek itu masuk ke sini untuk menjebakku. Sekarang, mereka tidak hanya memutarbalikkan fakta, tapi mereka juga memeras kita. Ini benar-benar konyol. Jenny Fitz, berikan teleponnya kepada mereka. Presiden Peterson ingin kalian menerima telepon ini. Kenapa kamu malah melihatnya? Josh, mereka tidak mau menerima teleponnya. Aku rasa kalian semua memang ingin dipecat dari sini. Presiden Peterson, kamu benar-benar berlagak hebat. Entah kamu berniat memeras aku, atau warga di komplek ini. Segera berhenti mengganggu pacarku sekarang juga. Jika tidak, aku akan menunjukkanmu akibat dari melawan. Silakan. Aku ingin melihat nasib apa yang menantiku. Dasar wanita tua. Kamu mencari masalah. Jenny Fitz, memberitahukan pengelola propertinya jika satu orang saja pergi sebelum aku tiba di sini, besok mereka semua dipecat. Iya, mereka sudah mendengarmu. Tunggu apa lagi? Apa kamu tidak akan menuruti perintah direktur yang? Nona Turner, sebaiknya lupakan saja masalah ini. Tolong jangan menyulitkan kami. Bagaimana kalau begini? Kami akan membukakan akses khusus untukmu. Kamu bisa memutar saja. Apa itu boleh? Omong kosong. Kenapa aku harus memberi jalan untuk mereka? Aku memberitahumu, hari ini aku akan lewat sini. Tepat sekali. Jenny Fitz itu pacar direkturmu. Kenapa dia harus memutar di wilayahnya sendiri? Kamu terus mengaku sebagai kekasih dari Direktur Stonewall Holdings. Tapi apa kamu mengetahui dia sudah menikah? Terus kenapa kalau sudah menikah? Keluarga Bennett hanya memiliki 2 wanita. Satu wanita yang hampir pensiun, dan satunya lagi gadis lugu. Stonewall Holdings segera menjadi milik kekasihku. Saat dia menjabat nanti, hal pertama yang dilakukannya adalah menendang wanita itu ke pinggir jalan. Lalu, aku akan menjadi pimpinan resmi di Stonewall Holdings. Menghalangi jalanku sekarang adalah cari mati. Bagus, bagus sekali. Sedang menunggu apa lagi? Apa perkataan Presiden Peterson cuma lelucon bagimu? Baik. Kalian semua mau melawanku. Akan aku tunjukkan. Apa artinya menantang orang yang salah? Biarkan dia terus bertingkah. Eva, pengeras suaramu itu berharga lebih dari $1 juta. Tidak apa-apa. Biarkan dia menyombongkan diri sekarang. Sangat kasar dan tidak berkelas. Nenek tua, uang $1,000 ini bisa membayar pengeras suara murahanmu. Ini ambil saja. Kamu bukan cuma meremehkan orang, tapi kamu juga bodoh. Kamu tidak punya akal sehat. $1,000 ini bahkan tidak bisa membeli satu bagian pun dari pengeras suaraku. Nenek tua, pengeras suara jelek seperti ini hanya seharga beberapa ratus $. Ini cuma sampah murahan. Kamu benar-benar mencoba menipuku. Sebaiknya kamu mencari tahu dulu. Ini adalah seri high-end portable luar ruangan unggulan. Voice of Monarch, edisi khusus pesanan. Edisi khusus, omong kosong apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Jangan coba membohongiku dengan barang palsu. Jenny, jangan berbicara dulu. Lihat, pengeras suara ini sepertinya memang edisi khusus dari Jerman. Harganya $1,28 juta. Bukankah kamu bilang kamu adalah pacar dari Presiden Stonewall Holdings?
Aku membeli sistem suaranya seharga 1,28 juta. Kalau kurang 1 sen saja, kalian berdua tidak akan pergi dari sini. Tidak. Mustahil. Orang-orang miskin ini. Mana mungkin mereka sanggup membeli pelantang $1 juta? Jenny, bagaimana kita bisa mendapatkan uang $1 juta? Kenapa kamu melihatku? Aku tidak bisa memberikan uang sebanyak itu. Tadi kamu berbicara besar. Ada apa? $1 juta saja tidak punya? Siapa bilang aku tidak mampu membayar itu? Mobil sport milikku. Seharga 2 pelantang rongsokan ini. Hey Josh, kamu ada di mana? Orang-orang ini tidak tahu malu. Mereka tidak membiarkanku pergi. Lalu aku mencoba pergi memaksa. Dan malah menabrak salah satu pelantang rongsokan mereka. Sekarang mereka meminta uang tidak masuk akal. Mereka menuntut $1,28 juta. $1,28 juta untuk apa? Pelantang apa yang semahal itu? Sepertinya namanya adalah high-end. Seri portable luar ruangan unggulan. Aku hanya terbawa emosi. Maafkan aku, Josh. Bisakah kamu mengirimkan uang $1,28 juta? High-end? Bukankah itu seri yang sama dengan yang dipakai Eva Bennett saat dia menari? Iya. Jangan terbawa emosi lagi. Ibu, apa ibu sedang senggang? Bisa kirimkan $2 juta untuk keadaan darurat? Kartu yang terhubung akunku tidak memiliki uang sebanyak itu. Anak tidak tahu malu. Beraninya kamu meminta uang kepadaku? Aku tidak memiliki uang. Aku tidak akan mengirimkan 1 sen pun kepadamu. Wanita tua bangka itu, apa yang terjadi? Aurora Bennett membuatnya marah. Jenny, tunggu aku 2 menit lagi. Aku segera sampai di sana. Josh, bagaimana dengan uangnya? Berikan uangnya kepadaku dulu. Aku tidak ingin malu di depan wanita tua ini. Saat ini, aku tidak memiliki banyak uang tunai. Jangan khawatir. Aku sudah di pintu masuk perumahan ini, biar aku yang menanganinya. Baik, cepat sedikit. Dasar wanita tua bangka. Jangan khawatir, pacarku akan segera sampai di sini. Mengenai uang itu, kita membicarakannya saat dia datang. Menunggu dia membayarkan. Utang ini untukmu? Nona Turner, kamu masih muda dan kamu cukup cantik. Sayang sekali. Kamu tidak menghargai diri sendiri. Kamu menghancurkan keluarga orang lain dan memilih menjadi pelakor. Apa orang tuamu membesarkanmu seperti ini? Apa hak orang licik dan tidak tahu malu sepertimu untuk bersikap sombong di hadapanku? Aku akan merobek mulutmu. Eva. Tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian sudah kehilangan akal sehat? Dia kekasih presiden kalian. Brengsek. Tunggu saja. Saat Josh sampai, aku akan membereskan kalian semua. Berhenti. Lepaskan dia. Jenny. Josh, kamu akhirnya datang. Lihat mereka. Mereka bekerja sama untuk menindasku. Ibu. Josh, perempuan-perempuan tua ini pelakunya. Lihat mukaku sampai bengkak begini. Lalu pengeras suara jelek itu. Mereka meletakkan pengeras suaranya sembarangan hingga menghalangi jalan, lalu mencoba memeras aku. Tadi kalian bersikap sangat sombong, kan? Ada apa sekarang? Karena pacarku sudah di sini, kalian semua hanya diam saja. Sekarang kalian merasa takut? Semuanya sudah terlambat. Tunggu dan lihat saja cara Josh menangani kalian. Diam. Josh, si tua ini pelakunya. Dia yang menghasut semuanya. Berikan dia pelajaran hari ini. Paksa dia bersujud di hadapanku, lalu meminta maaf kepadaku. Diam sekarang juga. Presiden Peterson, menantuku tersayang. Menantu? Josh Peterson, kerjamu sungguh sangat bagus. Hari ini akhirnya, aku melihat sifat aslimu. Kamu terus bersikeras untuk menunggu dia yang membayar. Dia sudah di sini. Cepat bayar sekarang.
Ibu, aku... Saat kamu mulai berkencan dengan Aurora, kamu baru saja lulus kuliah. Tanpa membawa apapun, apa aku pernah merendahkanmu? Kamu lahir di desa, dan keluargamu kesulitan ekonomi. Saat kamu dan Aurora menikah, aku bersimpati pada kesulitan orang tuamu. Mulai dari pesta pernikahan, dan upacara, hingga rumah pernikahan dan perabatan, mana yang tidak aku urus sendiri? Ibu, aku bersalah. Jangan memanggilku ibu. Muak mendengarnya. Setelah kamu menikahi Aurora, aku membimbingmu secara pribadi dan mengajarimu mengelola perusahaan. Aku membuatmu terpandang di publik. Tapi sekarang, Aurora sedang hamil. Tega-teganya kamu memiliki simpanan. Di belakang kami, kenapa kamu melakukan ini pada Aurora dan aku? Eva memperlakukanmu seperti putranya sendiri. Jika kamu punya hati nurani, jika kamu memang manusia, kamu tidak akan melakukan hal sejahat ini. Ibu mertua seperti Eva sangat jarang ditemukan. Benar kan? Dia tulus pada menantunya, tapi membesarkan orang tidak tahu untung. Aku pernah melihat pengeruk harta, tapi tidak ada yang segois ini sampai mengambil segalanya. Bekerja sama dengan orang luar untuk mengincar harta Eva, dia sungguh menjijikan. Kamu terus membual bahwa pacarmu seorang presiden dan menyebut dirimu istri dari pemimpin perusahaan. Menurutmu dia, orang seperti apa? Bisakah dia mendukungmu dan memberikan segalanya? Biar aku memberitahumu. Tanpa keluarga Bennett, tanpa aku, Eva Bennett, Josh Peterson, bukanlah apa-apa. Cukup. Benar. Kamu memang benar. Saat aku dan Aurora menikah, dari perjamuan dan upacara pernikahan sampai rumah dan perabotannya, kamu menangani semuanya sendirian. Kamu tidak membiarkan keluargaku mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi apa kamu tahu? Bagaimana orang menertawakanku di belakangku? Mereka menertawakanku karena aku pecundang dan bilang keluargaku panjat sosial. Mereka bilang bahwa aku, Josh Peterson, semua kesuksesan yang aku miliki hanya karena menikahi orang kaya. Karena aku menikahi istri baik dan merasa sangat beruntung memiliki mertua kaya sepertimu. Kamu? Apa kamu merasa masuk akal? Semua yang kamu lakukan hanyalah bertujuan agar kamu mendapatkan nama yang baik. Sama seperti sekarang. Kamu membuat semua orang memuji dirimu dan mengatakan kamu satu di antara sejuta yang tiada duanya. Lihat, inilah kebaikan yang kamu berikan. Kamu sangat kaya. Jika kamu memang bijak dan penuh perhatian. Saat aku dan Aurora menikah, seharusnya kamu memberiku uangnya dan membiarkanku menangani pernikahanku sendiri, bukannya menangani sendiri seperti Amal. Kamu membuatku jadi tertawaan sebagai pria yang menumpang hidup pada wanita. Josh Peterson, bagaimana bisa kamu mengatakan hal yang sangat memalukan? Eva memberikan hati dan jiwanya untuk keluargamu, tapi sekarang malah kesalahannya. Ini memang kesalahannya. Dia bilang ingin membimbingku, tapi di seluruh perusahaan, semua orang bergosip di belakangku, mengatakan aku hanyalah seorang benalu yang memohon bantuan di hadapan mereka. Kehormatan apa yang aku miliki? Aku sudah menahan hidup ini sejak lama. Aku menjadikan Jenny Fitz sebagai simpananku di luar. Kenapa? Karena hanya di depan Jenny Fitz aku merasa seperti lelaki sejati. Tangkap pria ini. Dan wanita tidak tahu malu ini. Tangkap mereka. Eva Bennett, apa kamu pernah menganggapku sebagai anakmu? Sebanyak apapun usahaku atau kesuksesan yang kurai, kamu selalu saja merendahkanku. Kamu selalu bersikap meremehkan kepadaku. Kamu tidak pernah benar-benar menghargaiku. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Justru karena Eva menganggapmu anaknya sendiri dan ingin kamu nantinya
meneruskan bisnisnya, dia bersikap sangat keras padamu. Semua perhatiannya malah berakhir kamu abaikan saja. Hentikan. Kamu hanya sedang menjilatnya karena dia berkuasa, makanya kamu mau membelanya sekarang. Tentu saja kamu akan memihak dan membelanya. Kamu benar-benar keterlaluan. Lupakan saja. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Eva, kamu sangat tidak beruntung. Membesarkan makhluk seperti ini setelah sekian lama. Orang tidak tahu diri? Kamu membesarkan orang tidak tahu diri. Pepatah lama itu memang sangat benar. Kebaikan kecil dihargai, kebaikan besar dibenci. Orang sepertinya memang sudah busuk sekali. Meski diperlakukan baik, tidak akan berubah. Josh Peterson, pernikahanmu dengan Aurora berakhir di sini. Aku akan menyuruh tim hukum mengambil semua pemberian keluarga Bennett padamu, termasuk setiap sen yang kamu gunakan. Sedangkan kamu merusak properti. Semua buktinya ada di sini. Jika tidak membayar, bersiap masuk penjara. Josh Peterson, apa yang harus aku lakukan? Ibu, aku salah. Aku sangat menyadari kesalahanku. Bisakah ibu memberiku satu kesempatan lagi? Kamu tidak menyadari kesalahanmu. Kamu hanya menyadari bahwa saat ini, semua yang kamu miliki akan segera direbut. Tidak, bukan begitu maksudku. Ibu, aku mencintai Aurora Bennett. Aurora Bennett sedang hamil. Mengenai masalah ini, jangan biarkan dia mengetahuinya. Dia tidak akan sanggup menghadapinya. Apa kamu menyadari bahwa kamu menyakiti Aurora Bennett? Ina. Besok adalah ulang tahun Josh Peterson. Saat kamu berselingkuh dengan wanita ini di belakang kami, kenapa kamu tidak memikirkan perasaan Aurora Bennett? Ibu, aku tidak memiliki hati. Aku sangat tidak bersyukur. Aku mengecewakan. Bimbingan ibu dan mengkhianati Aurora Bennett yang begitu setia padaku. Ibu, aku benar-benar salah. Aku bersumpah demi Tuhan. Mulai sekarang, aku akan sepenuhnya setia kepada Aurora Bennett. Aku tidak akan pernah lagi melakukan apapun untuk mengkhianati dirinya. Ibu, apa ibu tega melihat dirinya berakhir menjadi seorang ibu tunggal? Ibu juga seorang ibu tunggal. Ibu lebih memahami dari siapapun betapa sulitnya bagi wanita untuk membesarkan anak. Seorang diri. Eva, sifat buruk seseorang tidak akan berubah. Dalam situasi ini, jangan sampai kamu kehilangan akal sehatmu. Dia benar, Eva. Kamu tidak bisa mempercayai pria sepertinya. Eva, kamu tidak boleh merasa kasihan. Putriku, putri dari Eva Bennett, tidak selemah itu. Selain itu, aku tidak ingin Aurora melahirkan anakmu sama sekali. Josh, apa yang harus dilakukan? Kita sudah menunggu dan merencana sejak lama. Sekarang semuanya sudah hancur. Eva Bennett, kamu mau menghancurkanku? Itu tidak akan semudah itu. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah berlutut untuk memohon kepadamu. Apalagi yang kamu inginkan? Karena kamu menolak untuk melepaskan masalah ini. Jangan salahkan jika aku melawanmu. Kamu sudah gila. Memangnya kamu pikir siapa dirimu? Jika bukan karena Eva, kamu bukan siapa-siapa. Begitukah? Kosongkan tempat ini. Mereka bukan penghuni sini. Usir mereka semua dari sini. Pindah. Kenapa kamu mengusir kami?
minggir. Apa yang kamu lakukan? Hentikan ini sekarang juga. Jangan membuang tenagamu. Eva Bennett, selama bertahun-tahun di perusahaan ini, kamu tidak benar-benar mengira aku hanya menuruti perintahmu dan tidak melakukan hal lain. Para staf ini, dari perekrutan hingga penerimaan, aku menangani setiap langkahnya. Coba tebak, sekarang perintah siapa yang mereka turuti? Milikmu atau milikku? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kalian bajingan. Aku memecatmu sebagai presiden dari Stonewall Holdings sekarang juga. Dia tidak lagi memiliki hak untuk memberikan kalian perintah. Lepaskan aku saat ini juga. Apa kalian sudah gila? Kalian adalah karyawan Stonewall. Tidakkah kalian tahu siapa sebenarnya yang membayar gaji tempat kalian hidup? Tentu saja mereka tahu siapa yang membayar tagihan. Wanita tua, pernahkah kamu mendengar bahwa saat pemimpin baru berkuasa, dia membawa orang-orangnya sendiri? Josh Peterson, apa kamu pikir beberapa penjaga bisa membiarkanmu mengambil alih Stonewall Holdings? Aku rasa kamu sudah benar-benar gila. Hanya dengan beberapa penjaga? Tentu saja tidak. Tapi bagaimana jika hari ini sesuatu terjadi kepadamu? Ketua Stonewall Holdings, Eva Bennett, tragisnya terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Dan aku, sebagai menantu Eva Bennett, dan suami tercinta Aurora Bennett, secara alami akan mengambil alih Stonewall Holdings untuk menjaga stabilitas. Ini sangat masuk akal. Naskah yang sangat sempurna. Bukan? Lepaskan aku. Josh, kamu sangat pintar. Si bodoh Aurora Bennett itu sangat mencintaimu. Selama kita merahasiakan kejadian hari ini, dia akan mempercayai setiap kata yang kamu ucapkan. Pada saat itu, seluruh Stonewall akan menjadi milik kita. Kalian bajingan. Apa yang kalian lakukan sangat jahat. Apa kamu menganggap aku tidak ada? Josh Peterson, jika kamu berani menyakiti Eva, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Awalnya aku hanya berniat untuk menghadapi kamu, karena sahabatmu ingin tetap berada di sisimu. Josh Peterson, lawan aku jika kamu punya nyali. Melawan kamu? Boleh saja. Aku sangat mengagumi orang yang berpendirian. Biarkan dia melihat dan mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya. Josh Peterson, kamu tidak akan lolos dari ini. Banyak orang sudah melihat aku dan Diane di sini hari ini. Jika terjadi sesuatu pada kami, kamu tidak akan bisa menyembunyikannya. Setelah aku mengambil alih Stonewall Holdings, aku akan memiliki uang dan cara untuk membungkam orang-orang tua itu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu akan mendapatkan balasannya. Apa? Di mana ini? Sebenarnya, karma ini akan mendatangimu dengan segera. Eva. Josh Peterson, kamu benar-benar tidak manusiawi. Iya, memang benar. Lalu kenapa? Selama tujuanku bisa tercapai, aku menghalalkan segala cara untuk membuatnya. Berlutut di hadapanku. Nona, selera kamu sangat bagus. Ini adalah koleksi unik edisi terbatas toko kami untuk setiap pasangan. Ini melambangkan sebuah cinta abadi yang teguh. Besok hari ulang tahun Josh. Kejutan ini, dia pasti menyukainya. Lepaskan. Eva Bennett, bukankah kamu itu selalu merendahkan orang lain? Sekarang aku ingin kamu menjadi seperti seekor anjing dan berlutut di hadapanku. Apa yang bisa kamu lakukan? Hal buruk yang kamu lakukan pasti akan segera terungkap.
Putriku memiliki hati baik. Tapi dia bukan boneka untuk kamu kendalikan sendiri. Cepat atau lambat, dia mengetahui kebenaran itu. Dia tidak memiliki kesempatan. Setelah kamu meninggal kecelakaan, putri kesayanganmu itu akan tenggelam dalam kesedihan dan merasa sangat hancur. Lalu dia akan meminum obat tidur secara berlebihan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Katakan padaku, bukankah skenario ini sangat luar biasa? Kamu tidak bisa menyakiti Aurora. Lalu, seluruh harta keluarga Bennett akan menjadi milik kita. Jangan menyakiti Aurora. Lakukan apapun padaku. Tapi tolong, jangan menyakiti dia. Memohon padaku. Berlutut dan memohon padaku. Jika aku melakukannya, kamu mau melepaskan Aurora? Itu tergantung pada kemampuanmu memuaskan aku. Ingat, bersuara yang keras. Eva, jangan! Eva. Eva. Lihat siapa yang berakhir begini. Eva Bennett, kamu tahu berapa lama aku menunggu hari ini? Kamu bekerja keras seumur hidupmu, hanya untuk menyerahkan semuanya kepadaku pada akhirnya. Itu terlalu pelan. Siapa yang bisa mendengarnya? Eva. Eva. Apa yang terjadi? Kenapa ponsel ibu dimatikan? Eva. Josh Peterson. Aku memohon kepadamu. Tolong lepaskan Eva. Dia itu ibunya Aurora. Aurora sangat memedulikanmu. Teganya kamu melakukan hal seperti ini? Melepaskannya? Apa dia akan melepaskanku? Hubungi rumah duka untuk mengirim mobil ke sini. Begitu dia mengembuskan napas terakhir, bawa dia pergi. Dan segera mengkremasinya. Jangan biarkan Aurora Bennett melihat luka ibunya. Jangan tinggalkan jejak apapun. Kamu sudah memikirkan semuanya. Bagaimana dengan nenek tua ini? Dia memiliki putra dan seorang cucu. Setelah ini selesai, ada banyak cara untuk mengajarinya hal yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Tepat sekali. Lalu, kita akan menyulitkan keluarganya. Dia pasti akan belajar untuk bungkam. Baik, aku akan menghubungi rumah duka sekarang. Josh Peterson. Josh, apa yang sedang kalian lakukan? Aurora, sedang apa kamu di sini? Ibu berjanji dengan Bibi Snyder untuk melakukan senam di sini. Aku kebetulan sedang lewat dan melihat mereka. Ibu juga ada di sini? Aku tidak melihatnya. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka memukuli orang? Bukan apa-apa. Jenny ke sini melihat rumah. 2 orang wanita tua tiba-tiba saja melompat ke depan mobil untuk menipu. Aku menerima teleponnya dan membawa petugas keamanan untuk menanganinya. Meskipun mereka ingin menipu, jangan sampai memukuli mereka. Polisi sudah dihubungi. Mereka akan segera sampai. Kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku mengkhawatirkanmu. Kamu mengkhawatirkanku atau bayi yang ada di dalam perutku? Tentu saja aku mengkhawatirkanmu.
Kamu sedang hamil sekarang. Aku akan mengantarmu pulang. Serahkan ini pada keamanan dan pihak kepolisian. Katamu Jenny sedang melihat rumah. Dia akan membelinya? Iya. Jenny memang selalu ingin menetap tinggal di sini. Kita akan tinggal berdekatan. Saat aku sibuk bekerja, aku memintanya datang untuk menemanimu di rumah. Jenny adalah sahabat terbaikku. Dia berasal dari keluarga biasa dan sedang berjuang sendirian. Tolong bicarakan hal ini dengan bagian penjualan. Saat waktunya tiba nanti, berikan dia 1 unit dengan harga internal terendah. Jangan biarkan dia merugi. Aku mengerti. Oh, kamu ini. Jangan mengkhawatirkannya. Aurora. Aurora. Terdengar seperti suara ibu tadi. Kamu pasti salah mendengar. Ada yang tidak beres. Aurora, sedang apa kamu di sini? Aku yakin mendengar ibu memanggilku. Aku tidak mendengar suara ibumu. Mungkin hormon kehamilan membuatmu berhalusinasi. Aurora, kamu sedang hamil. Pulang dan beristirahat. Jangan berkeliaran. Dia benar, Aurora. Kita sudah lama menanti bayi ini. Kamu benar-benar harus menjaga dirimu. Keamanan bisa menangani ini. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Greg Palmer, pastikan perias jenazahnya meriasnya dengan baik. Jangan sampai ada orang melihat luka di tubuhnya. Selain itu, setelah Aurora Bennett tiba dan mengenali jenazahnya, segera kirimkan untuk dikremasi, agar tidak ada masalah. Jangan khawatir, aku dan Josh Peterson sudah berteman bertahun-tahun. Aku akan menangani permintaannya. Secara pribadi dan sempurna. Secara pribadi dan sempurna. Setelah semua selesai, Josh Peterson tidak akan merugikanmu. Josh Peterson, ponsel ibu tidak pernah mati. Mungkinkah sesuatu terjadi kepadanya? Kamu terlalu banyak berpikir lagi. Menurutmu siapa ibu itu? Di dunia bisnis Cloudview, dia sudah mendominasi bertahun-tahun. Siapa berani mengganggunya? Mereka hanya mencari masalah. Tapi aku terus merasa cemas. Aku terus merasa seolah sesuatu yang buruk akan terjadi. Itu hanya efek kehamilan. Perubahan tingkat estrogen dan progesteronmu bisa menyebabkan perubahan suasana hati, kecemasan, serta paranoia. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Segera beristirahat. Aku akan memasak hari ini. Eva Bennett, jangan terburu-buru. Waktumu sudah tiba. Tidak akan lama lagi. Sebelum putri kesayanganmu menyusulmu ke sana. Mari aku beri kamu riasan yang cantik. Jangan bersuara. Tolong aku. Tiap kesalahan ada pelakunya, tiap utang ada penagihnya. Kejar siapapun yang menyakitimu. Jangan libatkan aku, ya? Aku mohon, jangan libatkan aku. Aku memohon padamu. Aku belum mati. Jangan takut. Kamu benar-benar masih hidup? Aku Direktur Utama Stonewell Holdings, Eva Bennett. Orang di luar mencoba membunuhku. Kamu harus membantuku. Aku akan memberimu $100 juta. Ibu Direktur Bennett, apa ada yang bisa kubantu? Kamu punya ponsel? Tidak punya. Semua ponsel sudah diambil oleh Greg Palmer. Sebentar lagi, aku akan memberimu nomor telepon. Setelah kamu keluar,
Cari cara untuk menghubunginya. Memberitahu dia mengenai situasiku. Sisanya, kamu tidak perlu mencemaskannya. Kamu akan mendapatkan hadiah $100 juta hanya dengan melakukan satu panggilan telepon. Seumur hidupmu, kamu tidak akan kekurangan apapun. Oke, kalau begitu, aku akan melakukannya. Kemari. Bagus. Ikuti rencananya dulu. Aurora. Ada yang salah. Sesuatu terjadi pada ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa jadi begini? Ibu baik-baik saja pagi tadi. Aurora, aku tahu kamu sedih. Aku juga merasakannya. Tapi hidup penuh ketidakpastian. Ibu mungkin hanya terlalu lelah. Ibu tiba-tiba terkena serangan jantung. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah kembali ceria dan menjaga dirimu. Sebaiknya kamu tidak pergi. Tidak, aku tidak sanggup melewatkan saat-saat terakhir ibuku. Aku takut kamu tidak sanggup menghadapinya. Aurora, berjanji padaku bahwa kamu akan tetap kuat, ya? Jangan lupa, kamu masih memilikiku dan anak kita. Presiden Bennett. Oh, tunggu. Aku sudah menghubungi asistenmu. Semua yang kamu perintahkan sudah aku selesaikan. Terima kasih banyak. Oh, sekarang, mari lanjutkan merias wajahmu. Jangan memperingatkan mereka sebelum anak buahku tiba. Aku mengerti. Berbaring, kamu bisa mengandalkanku? Oh, wah, kulitmu sangat putih. Josh Peterson, Jenny Fitz, kalian berdua bajingan serakah. Apa kalian sungguh mempercayai bisa merampas segalanya dari keluarga Bennett? Aku akan memastikan kalian membayar harganya. Ibu, ini tidak mungkin. Ibu pasti hanya bercanda denganku, kan? Ibu, kenapa jadi seperti ini? Bangun. Kenapa ibu tega meninggalkanku sendirian? Ibu. Bangun. Aurora. Jangan seperti ini, Bibi sudah meninggal. Terimalah ucapan belasungkawaku. Kuatkan dirimu dan jaga kesehatanmu. Hanya dengan begini, dia bisa beristirahat tenang. Dia benar, Aurora. Sekarang prioritas utamanya adalah mengurus pemakamannya dan memakamkannya. Lalu mengenai perusahaan. Stonewall adalah hasil kerja keras, Ibu. Kita harus menjaga warisan peninggalannya ini. Jangan mengecewakannya. Ini formulir persetujuan kremasi. Tanda tangani saja. Bersama-sama kita antar dia ke perjalanan terakhirnya. Tidak, jenazah ibuku jangan dikremasi saat ini. Kenapa, Aurora? Aku tahu kamu sulit menerima kenyataan ini. Kami pun begitu. Tapi orang mati takkan kembali. Kita harus menghadapi kenyataan. Kita tidak bisa membiarkan ibu terbaring seperti ini. Josh, katakan padaku, di mana tepatnya kejadian itu menimpanya? Ibu selalu terlihat sangat sehat. Ibu tidak punya riwayat jantung.
Bagaimana mungkin dia terkena serangan jantung mendadak? Dia meninggal tanpa gejala apapun. Ada yang mencurigakan di sini. Aku akan menelepon polisi. Aku ingin meminta otopsi forensik untuk ibuku. Aurora, tenang saja. Ibu meninggal dengan sangat tenang. Sebagai anak-anaknya, bagaimana mungkin kita membiarkan jenazahnya mendapatkan perlakuan yang tidak bermartabat seperti itu? Arwah ibu di surga tidak akan menyetujui hal ini. Dia benar, Aurora. Bibi sepanjang hidupnya selalu menjaga kebersihan dan memerhatikan penampilannya. Memaksakan otopsi itu membuatnya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Aurora, tolong dengarkan. Aku tahu kamu terluka. Semua terjadi begitu mendadak. Kita semua sulit menerimanya. Tapi kita harus menenangkan diri. Aurora, sini tanda tangani saja. Mari makamkan ibu dengan layak. Lalu kita bersama-sama akan memajukan Stonewall. Itulah yang ibu harapkan. Tidak, Josh. Aku harus mencari tahu kejadiannya sebelum kecelakaan itu. Josh. Ternyata kamu persis seperti ibumu karena kamu menolak tawaran baik. Dan memilih konsekuensi buruk. Josh, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Karena kamu tidak menghargai kebaikanku, aku tidak akan menahan diri lagi. Hari ini, tanda tangan ini, kamu harus menandatanganinya, mau ataupun tidak. Tanda tangani dokumen ini. Kamu sudah gila, Josh Peterson. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku memang sudah gila. Karena aku memiliki keberanian membunuh Eva Bennett, aku tidak akan keberatan memasukkanmu ke dalam daftar. Apa yang kamu katakan? Kamu telah membunuh ibuku. Itu benar. Jika kamu mau bekerja sama dan menandatangani surat perjanjian transfer saham, aku mungkin membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Jika tidak, aku mengirimmu. Menyusul wanita tua itu, Eva Bennett, sekarang juga. Kamu monster? Lepaskan aku. Kenapa kamu hanya berdiri? Tolong aku. Tolong. Itu tidak akan berhasil. Seluruh tempat ini dipenuhi oleh anak buahku. Walaupun kamu berteriak sekeras mungkin, tidak ada yang menyelamatkanmu. Lepaskan putriku. Ibu. Aurora. Ibu? Ibu masih hidup. Ibu, aku senang ibu baik-baik saja. Aku mengira... Aku baik-baik saja. Aku belum menghukum dua orang pasangan kejam ini. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu sendirian? Bagaimana kamu menangani ini? Kenapa dia belum mati juga? Mati seperti itu terlalu mudah untukmu. Aku tidak mengetahuinya. Dia pasti sudah mengembuskan napas terakhirnya. Pokoknya, tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri dariku hari ini. Josh Peterson, kamu sangat brengsek. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Apa kesalahan aku dan ibu sampai menyakitimu? Kenapa memperlakukan kami begini? Aku tidak menyangka, Eva Bennett, wanita tua bangka, kamu sulit sekali dibunuh. Kalau begitu, aku akan membunuhmu lagi. Aku memperingatkanmu, jika kamu menyentuh sehelai rambut Aurora, aku akan membuat sisa hidupmu menjadi seperti neraka. Eva Bennett, lihat situasinya. Sekarang keadaan sudah berbalik dan kamu ada dalam genggamanku. Mau memperingatkanku? Kamu sudah pikun.
Ibu, kamu brengsek, kamu bukan manusia. Lepaskan ibuku. Ibu, Aurora, lari. Aurora. Nona Prameswari, ini sudah sangat larut. Kamu mau berlari kemana dalam kegelapan? Kalau kamu benar-benar melarikan diri, aku dan saudara-saudaraku akan berada dalam posisi sulit. Mencoba untuk melarikan diri? Apa kamu memikirkan bisa meloloskan diri? Josh, aku memohon padamu. Aku akan memberikan sahamku yang ada di perusahaan, semua yang dimiliki keluarga Prameswari. Aku akan memberikan semuanya padamu. Aku memohon padamu, lepaskan ibuku. Tolong, lepaskan ibuku. Sekali dimulai, tidak ada jalan kembali. Eva Prameswari harus mati hari ini. Kalau tidak, kita akan mati. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu. Karena memilih jalan yang sulit. Beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir, setelah hembusan napas terakhirmu, aku akan mengirimkan putri kesayanganmu untuk segera menyusulmu. Agar kalian berdua, di perjalanan menuju alam baka, bisa saling menemani. Tidak, Pimpinan Prameswari. Lepaskan pimpinan Prameswari. Ketua Bennett. Ibu. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sedangkan untuk mereka, jangan biarkan mereka pergi. Awasi mereka dengan sangat ketat. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ibu, Aurora. Jangan memanggilku Aurora. Dan jangan memanggil ibuku lagi. Kamu tidak pantas melakukannya. Jenny Fitz, aku menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Tapi kamu merayu suamiku. Dan bersekongkol untuk membunuhku. Aku benar-benar buta karena menghargai kalian, para bajingan jahat. Tenang saja, Ketua Bennett. Bajingan ini dan Jenny Fitz akan membayar semua perbuatan mereka. Aku sudah menghubungi tim hukum dan polisi. Mereka akan mendekam di balik jeruji besi dan tidak akan keluar. Ibu, aku menyadari kesalahanku. Jangan, kumohon. Aku tidak mau masuk penjara. Ibu, aku bersalah. Aku tidak mau di penjara. Aku sangat menyesal, Ibu. Penjara. Bagi orang sepertimu, itu hukuman teringan yang bisa masyarakat berikan. Itu adalah belas kasih terbesar. Syukuri hukum dan masyarakat ini, karena telah menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu menderita. Tidak. Aku tidak bisa dipenjara. Aku sudah menjadi Presiden Stonewall. Aku tidak boleh masuk penjara. Aurora, tolong aku. Demi anak kita. Tolong mohonkan pada ibu untukku. Jika aku masuk penjara, hidupku akan hancur. Aurora, aku juga menyadari kesalahanku. Tolong, demi pertemanan kita, lepaskan aku, ya? Setelah apa yang kalian lakukan, beraninya kalian meminta maaf padaku? Aku tidak akan memaafkanmu. Selamanya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sayang, jangan bersedih. Karena sampah seperti mereka, itu tidak sepadan. Ibu, aku memohon padamu. Aku sudah kehilangan akal. Aku adalah monster. Aku hanyalah sampah. Ibu, pukul atau maki aku sesukamu. Kumohon jangan penjarakan aku. Aku berlutut dan bersujud padamu. Ketua Bennett, ini semua adalah kesalahannya.
Josh Peterson memanipulasi aku. Dia memaksaku melakukan ini. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Dia yang merayu aku lebih dulu. Dia membohongiku dengan janji manis. Dia membelikanku mobil mewah dan rumah. Dia mengatakan bahwa setelah dia menjadi ketua, dia akan mencampakkan Aurora. Aku hanya sedang hilang akal. Tolong, maafkan aku. Tolong, kasihani aku. Jenny Fitz, kamu memfitnahku tiba-tiba. Jelas kamu yang merayu aku duluan. Kamu mengatakan jika bersamaku sekarang, kamu hanya menjadi simpanan yang dirahasiakan. Kamu tidak puas dengan hal itu. Kamu menghasutku untuk segera bertindak melawan keluarga Bennett. Dan sekarang kamu menimpakan semuanya padaku. Sungguh pertunjukan yang sangat luar biasa. Kamu terus menghindari tanggung jawab dan membuat alasan konyol. Melemparkan kesalahanmu sendiri, seperti membuang sampah satu sama lain. Cara kalian bersikap sekarang terasa jauh lebih menyedihkan daripada kesombongan kalian tadi. Ibu, dia yang merayu aku duluan. Itu dia. Dia mendesakku untuk menjebak ibu dan Aurora. Aku dimanipulasi olehnya, Ibu. Semua perkataanku ini benar. Ibu harus mempercayai aku. Baik. Karena kamu mengatakan bahwa dia merayu kamu duluan, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya padaku. Ibu, bagaimana cara aku membuktikannya? Ibu, aku mengetahui hal yang harus dilakukan. Josh, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini semua karenamu, pembawa sial. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku berakhir dalam posisi seperti ini? Josh Peterson, kamu memukul aku? Dasar kamu bajingan. Kalau bukan karena kamu mengendarai mobil aku untuk memamerkannya dan membuat kekacauan di sini, semuanya tidak akan berakhir begini. Memukul kamu? Aku ingin membunuhmu sekarang. Josh Peterson, kamu juga bukan orang suci. Kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak memiliki ambis, dan memanfaatkan wanita seumur hidup. Kamu pecundang malang yang menumpang hidup. Aku akan membunuhmu. Aku memang pecundang. Aku menumpang hidup pada wanita. Bagaimana denganmu, Jenny Fitz? Apa kamu lebih baik dariku? Dulu kamu merayu aku dan merangkak ke tempat tidurku. Bukankah itu semua demi uang? Kamu hanyalah seorang wanita yang melakukan segalanya demi uang. Hentikan. Ibu, kamu bilang kamu akan melepaskan aku. Oh, apa aku mengatakan itu? Ibu, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu sudah mengatakannya dengan jelas. Mengatakan akan memberiku satu kesempatan. Kamu tidak boleh mengingkari ucapanmu. Ada satu hal yang dia katakan dengan benar. Apa? Kamu hanyalah seorang pecundang dan pengecut yang menyedihkan. Kamu adalah pengecut tidak berharga yang melimpahkan kesalahan kepada wanita hanya demi menyelamatkan dirimu sendiri. Ibu, aku menyadari kesalahanku. Sungguh, aku menyadarinya sekarang. Apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Sekarang, ini bukan tentang aku memaafkanmu, ataupun tentang apakah aku akan melepaskanmu begitu saja. Masalahnya adalah kamu sudah melanggar hukum. Hukum yang akan menghukummu. Semua orang melihatnya. Dia mencoba melakukan pembunuhan dan menyerang kami di tempat ini. Sebagai warga negara patuh hukum, bukankah kita harus memenuhi kewajiban sebagai warga negara, bekerja sama dengan polisi, lalu menyeret penjahat ini ke hadapan hukum? Itu sangat kejam, Nona Bennett. Kami semua adalah saksinya. Jika polisi tidak datang tepat waktu, Nona Turner mungkin saja sudah dipukuli sampai mati di sini. Ava Bennett, beraninya kamu mempermainkanku? Kamu melakukan penipuan, percobaan pembunuhan, penganiayaan yang disengaja, dan menyebabkan luka parah.
Josh Peterson, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu merenung di dalam penjara. Tidak. Aku presiden dari Stonewall Holdings. Hidupku baru saja dimulai. Aku tidak bisa dipenjara. Aurora, tolong bantu aku. Lakukan demi bayi kita. Aku memohon agar kamu membantuku. Bayi ini tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Apa kamu pantas menjadi seorang ayah? Bayi ini, aku tidak akan mempertahankannya. Kita sudah berakhir. Untuk selama-lamanya. Bawa mereka semua pergi. Lepaskan aku. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak mau dipenjara. Aurora, aku tidak mencoba mencampuri pilihanmu. Hanya saja, dalam hidupku, aku sudah bertemu berbagai macam orang. Dari sudut pandangku, aku rasa Josh Peterson mungkin tidak cocok untukmu. Ibu mulai lagi. Apa ibu meremehkannya? Karena keluarganya tidak kaya, atau dia dari desa? Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Aku juga berjuang dari desa. Apa aku benar-benar tipe orang sombong yang cuma peduli uang? Ini bukan karena latar belakangnya, ataupun status sosialnya. Aku bukan orang yang kolot. Hanya saja, aku sudah melihat semuanya, dan sudah melewati banyak hal. Kamu harus mempercayaiku. Aku pandai menilai karakter orang. Josh Peterson. Tidak sejujur yang terlihat. Sudah, cukup. Aku tidak mau mendengar ini. Aku mencintai Josh Peterson. Ini pernikahanku, dan aku akan memutuskan sendiri. Ibu, aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu sejak awal. Seandainya aku melakukannya, aku tidak akan sesengsara ini. Oh sayang, dalam hidup ini, beberapa pelajaran memang harus dipelajari sendiri. Hanya setelah kamu terjatuh dan merasakan sakitnya, kamu benar-benar bisa tumbuh. Tidak apa-apa. Ayo pulang ke rumah. Terdakwa Josh Peterson bersalah atas penggelapan dana, penipuan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan berat. Hukuman gabungan atas beberapa kejahatan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Terdakwa Jenny Fitz bersalah karena memicu kekacauan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan berat. Hukuman gabungan atas beberapa kejahatan. Dia dihukum 15 tahun penjara. Ibu, bayi ini, haruskah aku mempertahankannya? Saat aku memikirkan Josh ayahnya, dan semua yang telah terjadi, aku benar-benar tidak tahu haruskah aku membawanya ke dunia ini. Aurora? Mengenai mempertahankan suatu nyawa, aku menghormati keputusanmu. Namun, jika kamu bertanya padaku, aku akan mengatakan, garis keturunan hanyalah sebuah titik awal. Itu bukan penentu sifat seseorang. Bagaimana masa depan anak nantinya, dan kemana hatinya tertuju, tidak ditentukan oleh kelahirannya. Sebaliknya, itu ditentukan melalui keteladanan, kasih sayang yang keluarga berikan, dan juga didikan di rumah. Aurora? Kita tidak bisa memilihkan siapa sosok ayahnya, tapi kita bisa memilih ingin menjadi ibu dan nenek seperti apa, serta seperti apa lingkungan tempat dia dibesarkan. Ibu, aku mengerti. Ibu benar. Kita tidak bisa menggunakan dosa pria itu untuk menghakimi nyawa yang belum lahir. Anak ini bukanlah belenggu masa lalu, melainkan harapan masa depan. Saat dia lahir nanti, aku akan mencurahkan seluruh kasih sayangku dan mendidiknya dengan benar. Aku akan menjadikannya anak baik, berhati tulus, dan berani sepertimu, seorang pribadi yang tangguh. Josh, Aurora cukup rapuh. Sebagai ibunya, aku tidak bisa menjaganya selamanya. Mulai sekarang, seluruh Stonewall Holdings akan kuserahkan kepadamu. Aku hanya punya satu syarat.
yaitu memperlakukan Aurora dengan baik. Jangan mengecewakannya. Kenapa aku sangat bodoh? Dengan tanganku sendiri, aku menghancurkan hidupku. Tidak. Ini bukan kesalahanku. Ini karena Jenny Fitz. Jenny Fitz memanipulasiku. Kalau bukan karena dia, aku masih menjadi presiden Stonewall Holdings. Aku akan mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, dan memiliki istri setia yang merupakan seorang ahli waris. Suamiku, kamu sudah pulang. Kamu sudah bekerja keras, suamiku. Aku sedikit lelah. Apa makan malam sudah siap? Sebentar lagi. Beristirahat saja di sofa sebentar. Menonton TV saja. Aku akan memanggilmu kalau sudah siap. Aku tadi bodoh. Tidak. Aurora sangat mencintaiku. Dia tidak akan tega menggugurkan anak kita. Dia tidak akan tega melihatku hancur seperti ini. Benar. Dia tidak akan melakukannya. Aku harus menemui Aurora Bennett. Ibu, pelelangan proyek kompleks komersial baru sudah selesai. Ini rencana desain awalnya. Silakan melihatnya. Logikanya sangat jelas. Aku rasa rencana ini layak. Aurora, kamu sudah dewasa. Ibu, dulu aku belum dewasa. Selalu mengandalkan orang lain. Dan membuat ibu khawatir. Stonewall adalah jerih payah ibu dan ayah. Sebelumnya, aku tidak mengerti kepentingannya. Sekarang, aku tahu. Aku akan mengambil tanggung jawab ini. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Iya. Sekarang aku bisa merasa tenang. Halo? Nona Bennett, ini dari penjara negara. Narapidana Josh Peterson ingin menemuimu. Dia sangat tidak stabil. Jika dia tidak menemuimu, dia akan membunuh dirinya sendiri. Katakan pada Josh Peterson bahwa jika dia ingin mati, biarkan saja. Keluarga Bennett tidak ada hubungan dengannya. Jangan mendatangiku lagi soal apapun yang berkaitan dengannya mulai sekarang. Nona Bennett tidak ingin menemuimu. Dia memintaku memberitahumu bahwa dia sudah menggugurkan bayinya. Kamu dan dia sudah berakhir. Ibu, jika tidak ada hal lain, aku akan mengumpulkan tim untuk rapat. Silakan. Putri kita sudah tumbuh dewasa. Setelah cucu kita juga tumbuh dewasa, akhirnya aku akan pensiun dengan tenang dan menikmati hidup yang santai sambil bermain dengan cucu-cucu.